Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua Facebook dimanapun Anda berada. Selamat pagi sahabat TKN, selamat pagi sahabat MDNH, selamat pagi teman-teman di organisasi semua. Dan selamat pagi sahabat-sahabatku yang ada di daerah Pejampangan ya tadi semua. Pagi hari ini insyaallah Abah Haji ingin menyampaikan adalah dari pertanyaan sahabat-sahabatku yang ada di daerah Pejampangan ya, yang bertanya tentang sesungguhnya ciri orang makrifat itu adalah seperti apa tadi semua. Sahabat ya, kalau bicara tentang orang makrifat ya, berarti orang makrifat itu adalah, makrifat itu dari kata arafah. Arafah itu adalah kenal tadi semua. Memiliki makna yang sama dengan alimah, orang-orang yang alim yang berilmu tadi semua. Tetapi perbedaannya adalah ru'yatullah ya. Perbedaannya adalah cara memandang Allah tadi. Jadi yang tahu orang ciri orang makrifat itu sendiri ya. Karena orang makrifat itu adalah palung laut yang dalam yang tidak bisa diselami oleh siapapun kecuali dirinya. Dia yang tahu di kedalaman berapa dia menyelam tadi semua. Tetapi kalau ditanya ciri-cirinya, boleh kita bisa ungkapkan dari beberapa keterangan Syaikhullah maupun Imam Ghazali. Ciri orang makrifat itu adalah yang nampak tentu adalah pada ahwal daripada gerak batang tubuhnya tadi semua. Cara dia memandang adalah, cara dia mendengar, cara dia bicara, bicaranya yang keluar adalah hikmah tadi semua. Pandangannya adalah adalah dengan ilmu ma'rifat tadi semua. Kemudian cara dia mendengar pun bersama Allah tadi semua. Jadi pada dasarnya ciri orang ma'rifat itu pada tubuhnya sudah menampakkan, sebetulnya sudah nyata. Kalau ibaratkan bunga, wanginya sudah kecium sesungguhnya. Kalau indahnya sudah nampak di mata kita tadi. Nah, tapi di dalam ilmu ma'rifat sendiri, sahabatku, ada tingkatan ya. Jadi ada yang disebut dengan ma'rifat hissiyah tadi semua. Adalah melihatnya adalah dengan batang tubuhnya. Yang hissi, yang nampak, yang dohir dari perbuatannya. Apakah dalam ibadah dohirnya. Kemudian, karena kalau ibadah batin tadi, ibaratkan palung yang dalam yang tidak difahami oleh siapapun kecuali dia dan Allah tadi semua. Orang ma'rifat hissiyah itu adalah pandangannya ilmu yakin ya. Maka pengetahuannya, maka kita katakan ma'rifat itu dari kata arafah. Arafah itu dari kata sama dengan alimah. Cuma bedanya kalau seandainya orang alimah itu adalah derajatnya adalah ilmu yakin. Pengetahuan seorang alimah, orang alim tadi yang tahu dia hanya dari kitab itu adalah dengan pandangan ilmu yakin. Jadi apa yang beliau temukan di dalam mengkaji kitab ya, mempelajari daripada kitab-kitab semua, itulah yang disebut dengan ma'rifat hissiyah tadi ya. Dan lebih banyak kita bisa melihat adalah dari dohirnya, dari tubuhnya tadi semua, baik ibadahnya, tikirnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang disebut ma'rifat akliyah. Dia lebih naik tadi semua. Penglihatannya sudah menggunakan ainul yakin. Bukan lagi dengan ilmu yakin, sudah dengan ainul yakin, sudah naik setahap dia. Di mana akalnya itu sudah senantiasa berada dalam medan tafakur. Selalu melihat segala sesuatu itu dia kaitkan kepada Allah. Itu dia katakan fa innama tuwallu fasama wajhullah, kemanapun dia hadapkan wajahnya, maka yang nampak bagi dia adalah hanya wajah Allah. Wajah Allah jangan diartikan wajah seperti kita. Wajah Allah itu tapak ciptaan Allah. Segala sesuatu itu bukti adalah wujudnya Allah tadi semua. Itulah dan maka dia tafakuri tadi semua. Misalnya bagi orang ma'rifat melihat tanaman, dia akan melihat apa? Selalu lari kepada bagian akarnya, kepada rukun iman, kepada pohonnya ada rukun Islam. Maka kepada buahnya itulah ihsan tadi semua. Maka orang ma'rifat itu tidak akan sibuk sebetulnya ngurus batang daun pohon jadi. Karena yang dia fokus adalah bagaimana dia menanam itu harus menghasilkan buah. Dan buah itu ada rasanya. Itu bedanya ya. Karena kebanyakan orang syariat itu dia menanam pohon tapi tanpa memikirkan bagaimana pohon ini berbuah.
tadi semua. Padahal semua orang itu menanam pohon buah bukan untuk mengharapkan pohonnya. Nah, itulah rukun Islam seumpama adalah pohon yang nampak bagian dohirnya. Pohonnya, daunnya, batangnya, rantingnya. Tadi semua. Adapun adalah rukun iman adalah akarnya yang menancap di bawah. Nah, tetapi inilah maka orang ma'rifat itu pasti akan memadukan antara rukun Islam. Karena nggak mungkin ada buah nggak ada pohonnya. Maka dia rawat pohonnya rukun Islamnya dengan baik. Tadi syahadatnya baik, sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, tadi semua. Kemudian rukun imannya. Bagaimana iman pada Allah, tadi semua. Bagaimana iman pada malaikat Allah, bagaimana iman kepada kitab-kitab Allah, bagaimana iman kepada rasul-rasul Allah, bagaimana iman kepada hari akhir dan bagaimana kepada qada dan qadar. Inilah. Jadi kalau orang yang ma'rifat itu selalu begitu melihatnya. Melihat apapun menjadikan pelajaran. Likulli syai'in babun ilallah. Makanya kayak Abah, kalau nanam apapun, maka yang selalu begitu. Harus rawat batang tubuhnya, buang penyakit-penyakitnya. Karena tadi, kalau Anda mengharapkan pohon itu berbuah, tapi Anda biarkan. Misalnya adalah ada ulet, nggak dibuang. Di bawah daun ada embun jelaga. Misalnya di bawah daun-daun bunga maupun daun buah pohon itu ada hitam-hitam. Atau di atasnya ada embun tepung atau downy mildew. Maka itu tidak akan terjadi fotosintesis yang akibatnya apa? Tidak akan keluar bunga. Dan akhirnya menjadi buah. Karena penghujungnya adalah buah dan rasa. Maka orang ma'rifat itu bukan hanya asal nanam. Jadi ibaratnya tidak akan asal ibadah tadi semua. Tapi ibadahnya itu adalah bagaimana sampai kepada menemukan rasa tadi semua. Maka harus dibuang penyakit pada akarnya. Anda yang suka biasa bertani pasti ngerti di bawah itu ada urat gerayak namanya. Dia yang menggigitin akar kemudian masuk ke dalam tubuh pohon sehingga pohon itu menjadi mati layu. Demikian pula kita dalam ibadah. Maka orang ma'rifat itu selalu berpikir segalanya akan dia pikirkan tadi semua. Itulah makanya ada ma'rifat akliyah adalah orang yang sudah sampai kepada medan tafakur, tadabur tadi semua. Dia tafakuri, dia tadaburi segalanya tadi semua. Dari bertani, ternyata merawat bunga, ternyata bunga ini akan menghasilkan bunga yang bagus kalau saya rawat daunnya, saya rawat ininya, saya perbaiki akarnya. Karena di penghujungnya Anda akan mendapatkan kebahagiaan, tanaman itu memberikan keindahan kepada Anda. Dan kalaupun buah, maka di penghujungnya tanaman itu adalah berbuah. Jadi kalau hari ini Anda bertanam buah, kemudian tidak berbuah, nah inilah yang harusnya jadikan pelajaran. Kenapa tanaman ini tidak berbuah tadi semua? Nah inilah barangkali ada penyakit-penyakit yang ada tubuh. Itulah hanya dengan zikrullah diambil tadi. Dengan sholawat, dengan zikir. Kemudian ambillah tadi penyakit ulatnya, ulat gerayaknya, ulat pada daunnya. Kemudian jamur adalah embun jelaga dan embun tepungnya. Itulah yang selalu mengotori kalbu kita. Karena kita pun sama. Makanya kenapa baginda Nabi bersabda bahwa bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah, kebun buat akhirat. Karena itulah kenapa orang yang ma'rifat akliyah akan selalu menggunakan itu untuk berpikir tadi semua. Kenapa tidak berbuah? Kenapa daunnya rimbun? Karena ternyata kadar yang ada pupukan itu udah waktunya pembuahan ada pupuk dengan urea. Sebetulnya kayak Anda punya pohon mangga atau pohon apa, kalau sudah mau berbuah itu dengan NPK pun masih kurang baik karena N-nya itu udah masih membawa kepada pertumbuhan daun tadi semua. Inilah ya dipahami ya. Nah itu makrifat orang yang makrifat akliyah tadi semua. Dia selalu melihat adalah menggunakan akalnya. Afala ta'qilun dia gunakan tadi. Afala yatafakkarun dia pikirkan tadi semua. Sebagaimana Sya'atoilah berkata dalam hikam Abaha, ngewenangkan Allah laka kepadamu antanduro, lihatlah segala perkara, pikirkan oleh kamu. Ma yang berkaitan dengan makhluk ini, pil mukawanat. Tadi yang berkawinnya dengan mukawan tadi semua. Semua makhluk ini mukawan tadi semua. Tapi di sebalik mukawan ini ada tadi kawan yang mengadakan. Ada mukawan, ada kawan, ada tadi. Jadi ada yang menciptakan, ada yang diciptakan, ada yang muhaddas, ada yang kodim tadi semua. Nah ini ya, jadi kita pahami. Itulah
tipe yang kedua disebut makrifat akliyah tadi semua. Orang yang senantiasa berpikir tadi semua ya. Yang selalu membaca sebagaimana perintah Allah di awal adalah Iqra, bacalah. Maka segala apa isi alam ini sesungguhnya adalah likulli syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah membawa kita kepada Allah. Kita mampu melihat Allah dalam segala perkara. Setelah kita mampu di segala perkara, berarti sudah syuhudul kasyrah bil wahdah. Nampaklah Allah. Nah, ini ya maksudnya. Melihat makhluknya dengan mata dohir. Melihat Allah dengan basyirah. Sama seperti Anda melihat kursi itu. Melihat kursinya dengan basor. Tapi melihat tukang kursi, saya ingat ini Mang Endang yang bikin, maka saya pada saat melihat kursi itu saya lihat Mang Endang. Itulah begitu. Jadi contoh cara melihat itu. Berarti kursinya dilihat dengan basor, maka melihat tukang kursi adalah dengan mata hati tadi. Nah, demikian juga dengan seluruh, karena segala makhluk Allah ini nggak ada yang berpisah dengan yang menciptakannya. Makanya dalam hikam kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bagaimana kamu bayangkan Allah terhalang oleh bunga itu, padahal yang mengadakan bunga itu, yang menciptakan bunga itu adalah Allah. Dan dikatakan Allah tidak terpisah dari sebuah makhluk yang diciptakannya. Jadi selalu, makanya tadi unduru madapis samawati wal ar, karena dia ada di sebaliknya. Karena dari awal bahwa Allah telah menciptakan sarung golok dan seluruh makhluk ini adalah sarung golok untuk dia bersembunyi, dan tugas kita adalah bagaimana menemukannya. Dan inilah yang dikehendaki olehnya dari awal, bukan hanya atas sholat, bukan hanya atas ibadah, karena ibadah kita itu justru Allah menghendaki kita mengenalnya tadi semua. Nah, sementara orang sekarang ini adalah salah kaprah, terus mengambil padilah, ngumpulin pahala tadi, tapi yang disembahnya tidak difahami, tidak mengerti, bahkan tidak tersambung dengannya. Nah, itu yang kedua ya sahabat, saya tidak panjang lah. Ini kemudian yang ketiga adalah yang disebut ma'rifat adalah ruhiyah atau kolbiyah. Nah, kalau orang yang udah ruhiyah kolbiyah, ini memandangnya itu sudah hakul yakin. Ini beda lagi tadi. Yang memandang dengan ilmu yakin, ada yang memandang dengan ainul yakin, ada yang memandang dengan hakul yakin. Nah, itulah derajat tertinggi di kalangan manusia biasa adalah ma'rifat ruhiyah atau ma'rifat qalbiyah. Adapun bagi mereka para anbiya, para rasul dulu adalah disebut ma'rifatnya adalah sampai kepada derajat melihat sesuatu itu adalah dengan isbatul yakin. Maka derajat yakin dibagi, ilmu yakin naik ke ainul yakin, naik ke hakul yakin, naik ke isbatul yakin tadi semua. Nah, bagi kita mustahil sampai kepada isbatul yakin karena tadi. Nah, itu ya ciri orang ma'rifat. Tetapi secara keseluruhan baik ma'rifat hisyah maupun ma'rifat akliyah maupun ma'rifat qalbiyah ruhiyah atau ma'rifat dengan penglihatan ainul yakin dengan ilmu yakin atau ilmu yakin naik ke ainul yakin hakul, tapi semuanya sama sahabat. Ciri orang ma'rifat itu pasti memiliki tajali akhlak Allah padanya, sifat Rahman tadi. Sifat penyayang kepada apapun dia sayang tadi semua. Sifat Rahman tadi, hayang merek kan tadi semua tadi. Ya. Jadi kalau Anda masih bahil pasti belum ma'rifat itu. Pasti belum ma'rifat tadi semua. Kalau Anda pelit pasti itu bukan orang ma'rifat. Karena orang ma'rifat itu adalah tajali sifat Rahman Allah, pemurah tadi semua. Yaitu diantaranya itu. Kemudian pemaaf tadi semua. Karena tajalinya sifat Allah tadi, al-afu, al-ghafar tadi. Allah itu Raufur Rahim. Allah itu Ghafurur Rahim. Maka tajali pula sifat Allah. Bagi dia tidak ada yang buruk di dunia ini. Semuanya, kalaupun ada orang yang membenci dia, dia menyayangi orang membenci. Nah, ini ciri orang ma'rifat adalah menyayangi orang yang membencinya. Tadi semua. Jadi cirinya itu adalah ya. Jadi cirinya itu adalah. Kemudian juga sama. Insya Allah nanti di penghujungnya orang ma'rifat itu memang kaya raya tadi semua. Lihat tadi semua. Bahkan baginda Nabi pun sebetulnya karena tidak mau aja baginda Nabi memerankan orang kaya. Allah tawarkan tadi semua. Bahkan Malak Jibril berkata, "Ya Muhammad, maukah gunung Uhud itu kujadikan emas?" Lah, kata Nabi. Nabi tetap berkata, "Bagiku tidak ada dunia ini. Yang bagiku aku lebih senang kalau tak satu pun daripada umatku masuk neraka." Nah, itu ya. Nah, sesungguhnya tetapi mereka lihat dalam sejarah
Para aulia itu adalah dikejar-kejar dunia sebenarnya, kan tadi semua. Ada seorang aulia ya, yang mana dunia itu mengejar kepadanya, tadi semua. Tadi semua yang udah ma'rifat itu ya. Ya. Tetapi kemudian dia menghindar. Pada saat dia mau mandi, dia nimba air, ternyata di ember itu berlian. Jadi lagi nimba yang tahun nomor batangan emas, dia buang lagi ke sumur tadi semua. Akhirnya karena selalu begitu sampai mandi pun susah tadi semua, karena dunia mengejar padanya. Jangan dikira inilah dunia ini, sebetulnya Anda nggak paham. Dunia ini bisa mengejar-ngejar orang-orang ahli ma'rifat tadi semua. Karena dalil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahwa segala apa yang di Allah pasti ingin kembali pada Allah. Seluruh dunia ini berasal dari Allah. Maka tidak ada jalan kepada mereka untuk kembali kepada Allah, kepada ngikut kepada orang yang sudah sampai kepada Allah. Bukankah kita pun sama manusia? Dikatakan oleh baginda Nabi, bersamalah kamu dengan bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bisa bersama Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Maka kalau hari ini kita orang buruk kayak saya, kayak Anda semua, kita teman-teman, ya lebih baik kita bergabunglah dengan mereka ahli-ahli Allah tadi semua, dalam rombongan ahli ruhani yang tadi. Ya tadi, ya. Jadi dunia ini, makanya dalam hadis qudsi kata Allah, "Hei dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sudah meninggalkanmu. Hei dunia, larilah kamu dari mereka yang mengejar kamu." Jadi ini sahabat, selama kalian mengejar-ngejar dunia, dunia ini larinya lebih kenceng. Kalian latihan lari kayak apapun dengan kecepatan 100 km per jam, maka dunia akan larinya 120 km per jam. Selama yang Anda kejar dunia. Karena dunia pun gak mau. Karena dunia itu dari Allah semuanya. Sawah, kebun, rumah, mobil, semua dari Allah. Maka semua dari Allah harus kembali pada Allah. Dan mereka hanya akan ingin kembali kepada ahli-ahli Allah. Makanya kepada aulia Allah semuanya mengejar tadi semua. Saya tahulah dari kisah murid-muridnya Tuan Guru Sekumpul. Itu berlian-berlian yang ada di Kalimantan dari Matapur itu merangsak mendekat tadi semua. Ada ke area di daerah Sekumpul itu tadi semua. Jadi kalau seandainya Anda sekarang berbalik, malah juga yang kita kejar adalah dunia. Nah itulah, siap-siap Anda lelah dan hasilnya tidak ada. Wallah. Tadi semua. Jadi silakan jadi orang pintar atau orang bodoh, itu aja kalau menurut saya tadi semua. Dan saya menyaksikan guru-guru saya. Ya, dan ya dari mereka kita bisa memahami bagaimana sekelas pengarsa Abah bukan pengusaha, bukan apa, tapi bisa membangun puluhan masjid, majelis tadi semua, ya. Tadi semua ya. Jadi silakan mau prinsip apa yang Anda kejar tadi semua. Ada ya tadi. Makanya ada orang cerdas, kejarlah dunia, pasti nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti ditinggal sebentar. Kejarlah akhirat, pasti dapat. Sudah dapat, pastilah banyak. Sudah banyak, pastilah kekal. Nah, itu kan, itu kan. Nah, itu. Jadi silakan. Jadi ciri orang ma'rifat itu tadi, dunia juga mengejar. Karena tadi sifat ghaniyun Allah, al-mughni, al-ghani, ar-razaq tadi semua. Walaupun Anda berzikir ya ghani ya ghani ya ghaniyu ya mugni ya mugni ya razak ya razak, percuma dari semua. Karena harus di penghulunya itu adalah sifat Rahman dulu tadi semua. Tadi tajalikan sifat Rahman Allah pada diri kita, pemurah. Pada saat kita memberi, pada dasarnya kita menerima tadi semua ya. Ya itu ya sahabat. Jadi ciri orang ma'rifat itu juga adalah memiliki sebagaimana Imam Sajili, Imam Tuan Abdul Qadir semua. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Pakar sahabat, Tuan Guru Sekumpul dan semua guru-guru saya semuanya makmur semua. Itulah karena memang dunialah yang mengejar mereka. Karena seluruh dunia ini ingin rojiun pada Allah. Mobil jangan dikira tidak pernah berdoa mobil itu. Dia berdoa, ya Allah, usahakan saya jangan sampai dimiliki oleh orang-orang itu. Karena saya pasti tidak akan diajak ibadah. Pasti saya diajaknya ke karaoke. Pasti saya diajaknya jalan-jalan kemanapun. Justru untuk menjauh daripadamu. Maka kalau hari ini Anda belum punya mobil, berarti bersyukurlah. Barangkali kalaupun tadi karena Allah tahu dan mobil itu pun tahu tadi semua ya. Karena tadi percayalah, memang demikianlah hakikat Allah tadi semua. Jangankan mobil, ayam di pasar dia berdoa. Itu yang bunyi kok itu dia berdoa, ya Rob. Kalau ada orang pembeli, yang satu ahli Allah, yang satu bukan.
Itu berteriak-teriak ayam itu tadi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jauhkan aku dibeli oleh orang itu. Bayangkan, seluruh makhluk menghindar dari kita. Kalau kita hatinya kepada mereka. Itu dalil, sahabat. Ya, kenapa orang-orang yang zuhud itu justru sebaliknya. Dia melupakan dunianya. Tapi bukan berarti dia tidak mencarinya. Kewajiban kita adalah mencarinya. Kewajiban kita adalah berikhtiar. Ya, tetapi kalau seandainya kita belum tunduk hati kita pada Allah, dunia itu secepat apapun Anda bangun. Ya, saya pernah baca dari satu kitab. Ya, kenapa ya saya kemarin mau dagang? Saya sengaja, karena saya begitu kemarin dagang pertama setelah sholat subuh. Saya lihat pembelinya sudah berkurang. Tadi, saya coba bangun, bahkan sebelum sholat subuh, saya sudah berangkat ke pasar. Ternyata juga pembelinya sudah berkurang. Saya pikir, wah mungkin malam lagi. Saya berangkat ke pasar jam 3 subuh. Ternyata pembelinya juga sudah berkurang. Saya itu senyum. Wahai anakku, sesungguhnya pada dasarnya, pada saat engkau berangkat setelah sholat subuh, tapi engkau tidak bersama Allah. Tadi semua. Dia sudah pergi setengah jam sebelum engkau datang. Karena dia menghindar darimu. Engkau bau dari semua. Berapapun tenaga yang kau lakukan, dia terus menghindar. Seperti magnet tadi semua. Mental terus semua tadi. Ini yang harus dipahami tadi semua. Makanya itulah kenapa kaidah-kaidah ulama. Kejarlah tadi semua. Tanamlah rumput. Tumbuh itu akan padi itu. Karena dunia ini sudah dibikin oleh Allah sunatullah tadi semua. Seolah-olah, hai dunia, larilah kamu dari mereka. Karena aku ingin menyelamatkan umatku. Aku ingin menyelamatkan hambaku. Jangan beri mereka. Jangan tunduk pada mereka sebelum mereka tunduk pada kamu. Tadi semua. Tadi sebelum mereka tunduk pada aku. Tadi semua. Ya, karena pada saat kamu tunduk pada mereka, justru akan mencelakakan mereka. Aku tidak mau, kata Allah. Nah, itulah dalam hikam. Sesungguhnya tidak diberi itu adalah pemberian. Tadi semua. Ya. Tidak diberi. Dan kemudian Anda harus punya guru. Kalau Anda tidak punya guru, menganggap guru hanya dari jauh, ketemu aja nggak ketemu, bagaimana mau ketemu? Karena tadi wallahu ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Harus walaupun robito, tapi kan harus ada tethering hotspot. Coba Anda punya hotspot, semakin HP Anda bawa jauh, dia akan berkurang tadi semua. Tapi pada saat Anda mendekat, di situ sinyalnya naik tinggi. Inilah kebodohan di akhir zaman ini semua tadi semua. Jadi gitu ya sahabat. Jadi apa yang di pejampangan, jadi tadi bukan masalah di akhir zaman ini mesti kita punya guru tadi semua, karena tidak mungkin bisa kita tembus dengan diri kita. Kita harus punya hotspot, kita harus punya tethering yang senantiasa selalu berdekatan dengannya tadi semua. Maka itulah kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah lebih kusukai menatap wajah guruku tadi daripada sholat tahajudku yang 1000 rakaat. Nah, itu bahasanya tadi ya. Jadi itu ya Kang, dari pertanyaan yang keduanya tadi, yang ciri orang ma'rifat adalah tadi pasti dia memiliki kekayaan tadi semua, karena dunia ini tidak dia cari, tapi dialah yang dicari tadi semua ya. Nah itu. Jadi kemudian orang ma'rifat itu bukan tidak berarti bebas dari dosa. Ingat itu ya. Jadi orang makrifat itu bisa berbuat dosa karena dia itu memiliki mahfud tapi bukan maksum. Kalau Rasul adalah maksum, maka dia kalau dia mau berbuat dosa, maka Allah jaga. Sebagaimana dijaganya Nabi Yusuf dari Julaiho pada saat datang burhannya Nabi Yakub dari semua. Jadi orang makrifat itu kalau dia berbuat dosa, Allah takdirkan berbuat dosa, ya berbuat dosa dia. Tetapi dia tidak mau mengkekalkan dosa. Setelah dia dosa, segera dia beristighfar, segera dia mohon ampun kepada Allah. Kemudian itulah disebut mahfud. Jadi mahfud itu tidak sama dengan maksum. Mahfud itu adalah dia tidak mau mengkekalkan dosa. Tadi semua. Jadi kurang lebih itu ya sahabat ya, tentang ciri-ciri orang ma'rifat adalah tadi. Karena pada dasarnya orang ma'rifat itu udah pasti dunia ini udah kosong di hatinya. Maka pada saat kosong itulah dia dunia ini yang pontang-panting mencarinya tadi semua ya. Tadi semua. Nah, itu ya. Jadi kalau yang lain pontang-panting mencari dunia, ini sebaliknya dunia yang pontang-panting mencarinya tadi semua.
Itu saja yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf ya atas kekurangan. Sekali lagi saya hanya menjawab dari teman-teman Pejampangan. Semoga semuanya ada manfaatnya. Jadi jangan salah fokus dalam. Ingat, yang menggerakkan segala sesuatu itu Allah. Maka di dalam Seatoilah dalam hikam, sungguh bodoh orang yang dia mencari sesuatu yang Allah tidak tetapkan untuknya sesuatu itu. Makanya tadi harusnya Allah dulu tadi semua. Kan Allah bisa merubah takdirnya. Kita tidak bisa merubah takdir Allah. Sekuat apapun. Dan itu sawabikul himami la takhrikul aswarul akdar. Sekuat apapun kita tidak akan bisa menembus dinding takdir Allah tadi semua. Hanya takdir Allah bisa dirubah oleh Allah. Maka tadi jangan PHP-kan Allah. Jadikan Allah lah satu-satu tujuannya dulu. Adapun ikhtiar adalah wajib, hasil adalah tidak wajib. Cuma saya yakin punya keyakinan. Kalau kita benar-benar bahwa yang kita tuju adalah Allah, insya Allah Allah akan berikan jalan. Saya merasakannya. Dan guru-guru saya merasakannya semua tadi. Bahkan maaf. Jadi lebih banyak menolak daripada nyari tadi semua. Itulah kata-kata kasarnya tadi semua. Bahkan kalaupun hari ini diberikan 1 triliun, saya nggak mau tadi semua. Karena nggak ada harganya lagi semua ini tadi semua ya. Itu saja. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Wawan ya semua ya, belum berangkat ya Kang Budi ya, Kang Aceng, silakan Kang Aceng dan sahabat-sahabat semua, apa yang saya sampaikan ini bebas untuk siapapun yang mau mengambil manfaat ya. Terima kasih dan terima kasih teman-teman yang di Jampang ya, di Ciwaru, sehat semua ya. Jadi semua. Nanti kalau Abah ke sana nanti insya Allah saya kontak karena saya insya Allah suka ke ujung genteng ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.